Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham ini bagus untuk investasi dan trading. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dalam video ini, kita akan membahas satu saham yang menjadi market leader di industri yang tidak banyak pesaingnya. Meski begitu, industri ini cukup survive di tahun 2020, dan itu masih lebih baik dibandingkan beberapa industri lain yang bahkan kinerjanya turun hingga di atas 50%. Selain itu, saham ini juga menawarkan capital gain yang menarik karena mampu naik di atas 100%, dan hal itu tentu menarik bagi mereka yang melakukan trading. Apakah masih ada kesempatan yang bisa kita peroleh dari saham ini? Mari simak ulasan singkatnya di video ini ya. Pembahasan yang akan dilakukan pada video ini diambil dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 55,53% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang berada di masyarakat adalah sebesar 44,47%. Kita bisa melihat kepemilikan owner atas perusahaan ini terlihat cukup baik dengan angka 55%. Meski jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan di video sebelumnya yang sudah kita bahas, angka ini tidak terlalu besar dan malah terkesan kecil. Tapi intinya, jumlah saham pemegang mayoritasnya masih lebih besar dibandingkan saham yang ada di masyarakat. Berikutnya mari kita lihat kepemilikan saham oleh top management. Tidak ada top management yang punya saham perusahaan. Poin minus lain dari saham ini adalah tidak ada top management yang punya saham perusahaan. Jika kamu memimpin perusahaan yang diyakini berkualitas dan punya prospek ke depan, apakah kamu tidak tertarik untuk membeli saham perusahaan? Itulah yang menjadi salah satu pertanyaan Mimin, kenapa top management tidak ingin memiliki saham perusahaan ini? Kedua, neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neracanya. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan 27,08% jika dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya dengan nominal 24,52 triliun. Sedangkan jika dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya dengan nominal 29,35 triliun, aset perusahaan ini juga mengalami peningkatan sebanyak 6,17%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Total hutang perusahaan mengalami penurunan 11,45% jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan nominal 8,82 triliun. Sedangkan jika dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya di tahun 2019 dengan nominal 8,28 triliun, hutang perusahaan juga mengalami penurunan sebanyak 5,68%. Bisa kita lihat total aset dan liabilitas perusahaan memperlihatkan kinerja yang cukup baik, di mana asetnya masih tumbuh dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Sebaliknya kita bisa melihat juga hutang perusahaan ini malah mengalami penurunan dan hal ini tentu menjadi poin plus bagi perusahaan ini. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, perusahaan mencatat pendapatan usaha sebanyak 42,52 triliun. Jika dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya dengan nominal 49,37 triliun, pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebanyak 13,87%. Sedangkan jika dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya dengan nominal 58,63 triliun, hutang perusahaan juga mengalami penurunan sebanyak 27,48%. Selain itu, perusahaan juga menghasilkan laba di tahun 2020 dengan nominal 3,84 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang punya nominal 2,5 triliun, laba perusahaan mengalami peningkatan sebanyak 53,60%. Sedangkan jika dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya dengan jumlah 3,63 triliun, laba perusahaan juga mengalami peningkatan sebanyak 5,79%. Dari laporan laba rugi ini, kita bisa melihat bahwa laba perusahaan masih mampu tumbuh dalam 1 dan 4 tahun terakhir.
Namun jika membandingkan dengan pendapatan, rasanya ada yang ganjil, karena pendapatannya turun cukup besar, namun laba perusahaan bisa naik dengan baik. Kira-kira apa penyebabnya? Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar 112 pada tanggal 3 Agustus 2021. Dengan menggunakan harga saham 6.375, dividen yield yang diberikan sekitar 1,76%. Kita bisa lihat bahwa perusahaan ini memang rutin bagi dividen setiap tahun selama beberapa tahun terakhir. Namun, yield yang ditawarkan tidaklah menarik karena kurang dari 3%. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di tahun 2017 adalah sebesar 3.090. Apabila membandingkan dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 6.375, artinya harga saham ini sudah mengalami kenaikan sebanyak 106,31%. Berbeda dengan dividen yield yang rendah, dari sisi capital gain, saham ini memberikan hasil yang memuaskan. Selain itu, saham ini juga cukup fluktuatif, sehingga bisa dijadikan peluang bagi mereka yang sedang melakukan trading. Harga saham perusahaan ini juga sudah naik 100% dalam beberapa tahun terakhir, yang artinya sudah terjadi kenaikan sekitar 20% dalam satu tahun. Bukankah itu merupakan hal yang cukup memuaskan? Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 6.375, pair saham ini berada di angka 17,97 kali dengan PBV 4,22 kali. Saat video ini dibuat, book value perusahaan ada di angka 1.512. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Apabila harga saham naik 1 kali lipat dari 6.375 menjadi 12.750, berarti valuasi PBV saham ini dari 4,22 kali bisa menjadi 8,43 kali. Dengan kenaikan harga yang cukup signifikan, kinerja perusahaan tidak bisa mengimbanginya dengan pertumbuhan yang sejalan. Hal itu menyebabkan valuasi saham ini menjadi cukup premium dengan PBV yang bahkan berada di atas 4 kali. Kondisi ini membuat Mimin cukup ragu apakah bisa harga saham naik lebih tinggi lagi atau 1 kali lipat di masa depan. Namun tentu saja tidak ada yang mustahil, karena dalam jangka pendek harga memang hanya ditentukan oleh demand dan supply. Berikut ini informasi umum dari perusahaan yang dibahas pada video ini. Kode sahamnya adalah CPIN dengan nama perusahaan PT Charon Pokpan Indonesia. Perusahaan ini listing sejak 18 Maret 1991 dan bergerak di sektor food and beverage. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Thank you.